Cerita ini datang dari negara Filipina. Kejadian itu adalah awal mula dari si ilmu indigonya ini muncul gitu. Karena dari situ tiba-tiba banyak hal mistis terjadi nih di kehidupannya si Rosa. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai Bia, so are you guys? Semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Buat bias-biasku yang baru aja tune in ke channel aku, kenalin aku Forbia. Di sini aku menceritakan cerita horor yang menurut aku menarik. Nah, semoga cerita horor yang menurut aku menarik ini bisa menarik juga ya buat kalian. Kadang kalian pernah berpikir gak sih cerita-cerita horor apa sih yang terjadi di luar negeri sana? Apakah ada cerita horornya yang rada-rada mirip nih sama cerita horor yang terjadi di kita? Meskipun aku kadang ceritain cerita horor yang terjadi di luar negeri nih, kayak yang ada di screen aku ini, tapi aku pun belum puas nih buat ulik cerita-cerita horor tersebut karena aku belum beres nih ngulik cerita horor dari banyak negara. Akhirnya aku bertemulah dengan satu cerita ini. Cerita ini datang dari negara Filipina, negara yang cukup familiar dengan aku. Nah, buat kalian yang penasaran sama ceritanya seperti apa, tetap nonton ya. Jangan langsung keluar dari video aku karena sekarang kita mau mulai ke ceritanya. Cerita kali ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Rosa. Pada tahun 1996, waktu itu dia masih merupakan seorang gadis kecil berumur 10 tahun. Nah, meskipun ini jatuhnya adalah cerita yang sangat amat lama, namun Rosa sendiri mengaku kalau dia masih mengingat kejadian ini dengan sangat jelas. Kala itu, Rosa tinggal di kota kelahirannya di daerah Mariveles, Bataan, Filipina. Sejujurnya, melalui kejadian ini, akhirnya Rosa mengetahui kalau dia adalah seorang anak indigo. Nah, cerita ini dimulai pada saat hari Minggu. Nah, hari Minggu ini biasanya si Rosa menghabiskan waktunya dengan ngerjain PR gitu ya, supaya pada saat nanti dia sekolah udah beres tuh PR-nya, biar dia nggak kayak kita kerjainnya nanti pas hari Senin mendadak gitu ya. Rosa ini anaknya teladan lah ya, karena beresin tugasnya di hari Minggu. Nah, setelah dia ngerjain seluruh PR-nya, nggak kerasa hari itu udah terlewati dan udah mulai sore. Selain itu, saat itu pun dia ingat jelas turun hujan tuh pada waktu si Minggu sore itu. Nah, rumah Rosa ini merupakan rumah yang jadul ya. Jadi rumahnya itu adalah rumah bergaya Spanyol dan terdiri dari 2 lantai. Ini pun bangunannya berupa bangunan yang berupa kayu-kayu gitu, dengan jendela berornamen capis yang ikonik. Nah, cuman buat yang nanyain rumahnya kayak gimana, jadi sebenarnya rumah lamanya Rosa ini udah dirobohin dan sekarang rumahnya udah terbuat dari beton gitu. Nah, di rumah ini Rosa itu tinggal sama keluarganya ya, sama grandparents dan parentsnya juga sama satu adik perempuannya. Di lantai 1 tinggallah neneknya Rosa. Nah, kemana nih kakeknya? Jadi kakeknya Rosa ini sudah meninggal pada saat Rosa berusia 8 tahun. Jadi tinggal neneknya aja tuh yang tinggal di lantai 1 itu. Sedangkan di lantai 2 ada 2 kamar. Nah, satu kamar itu master bedroom, isinya ada mama papahnya Rosa. Terus Rosa tidur di situ. Jadi mama papahnya mungkin di sebelah sini, kalau Rosa deket sama jendela karena dia memang pengen deket sama pemandangan. Sedangkan adiknya itu tidur di kamar yang lain. Nah, pada waktu itu Rosa itu ngerjain PR-nya di lantai 1 nih. Pas PR-nya udah selesai semua, dia pun berencana untuk menghabiskan waktunya di kamar leha-leha sambil baca komik. Akhirnya diberesin lah semua buku-bukunya. Terus komik yang dia mau baca tuh ada di situ. Dia susun juga tuh. Terus dia mau bawa nih, naiklah dia ke tangga gitu kan, kucuk melewati tangga kayu gitu. Tapi baru setengah lantai dia ngedenger ada suara nyapu. Terus ya udahlah dia intip ke bawah gitu, siapa nih yang nyapu kira-kira, iseng doang sih ini. Nah, cuma di sini Rosa nggak bisa lihat siapa yang nyapu karena yang nyapu itu ketutupan sama tirai. Nah, tirai ini adalah tirai pemisah antara ruang tamu dan juga dapur. Cuman pas dia lihat, oh ini masih mama gitu.
Kenapa mama? Karena nggak mungkin nenek. Soalnya mama nggak mungkin ngebiarin nenek untuk nyapu. Nggak mungkin juga ayahnya, karena ayahnya lagi kerja jagain toko kelontong milik mereka gitu. Kalau adiknya waktu itu sih nggak tahu ya ada di mana. Pas si Rosa ini udah nyampe ke anak tangga yang paling atas nih, tiba-tiba suara nyapu itu berhenti. Mungkin di sini si Rosa mikir, oh pada akhirnya si mama ini ngeh nih kalau Rosa udah naik ke lantai atas. Jadi akhirnya Rosa berteriak gini ke si mama. Mam, kuartopo muna aku, kata dia gitu. Yang artinya adalah, Ma, bentar ya, aku pengen istirahat dulu di kamar, kata dia gitu. Cuma di sini mamahnya nggak ngerespon, tapi tetep nih mamanya tuh nyapu gitu. Ya udahlah, di sini si Rosa mikir kalau mamahnya diem berarti ya oke bukan gitu. Akhirnya si Rosa pun masuk ke dalam kamar, terus dia berbaring di kasurnya dia sambil baca komik. Nah pas baca komiknya udah 5 halaman, tiba-tiba angin dingin menerpa wajahnya Rosa. Padahal pada waktu itu si jendela tuh ditutup rapet. Tapi di sini namanya juga anak kecil ya, jadi mikirnya mungkin si jendela ini ada sela-selanya kali sehingga angin tetap bisa masuk gitu. Cuman mau gimana pun dia takut guys. Namanya juga anak kecil gitu. Akhirnya dia pun ninggalin semua barang-barangnya. Terus dia pun mulai turun tuh untuk lihat apakah mamahnya masih nyapu gitu. Pas dia denger sih suara srek-srekan itu ya, suara nyapu masih kedengeran. Akhirnya dia turun tuh setengah tangga gitu kan. Pas dia ngintip begini, kelihatan sih si tirainya ini, nih tirai pemisahnya itu gerak-gerak karena kebentur sama sapu ya, ujung sapu. Jadi jelas lah mamahnya itu lagi sibuk nyapu gitu. Di sini pun Rosa berteriak lagi, Mam, Tara Dito Sakwarto, katanya gitu. Artinya tuh, Mah sini dong masuk ke kamar gitu kan. Tapi di sini si mamahnya enggak nyaut dan terus nyapu. Akhirnya si Rosa makin turun lagi gitu untuk maksa mamahnya supaya nemenin dia. Cuman pas dia udah turun, tiba-tiba suara nyapu berhenti dan angin bertiup dengan kencang sehingga menjibakkan si tirai. Pas dia lihat di situ gak ada satu orang pun yang memegangi sapu tersebut. Tapi si sapunya tetap berdiri guys. Nah di sini Rosa pun nge-freeze. Dia bingung dia mesti ngapain. Apakah dia mesti lari ke bawah? Tapi takut dan lemas kakinya. Atau dia harus teriak gitu. Tapi susah, suaranya tuh nggak keluar. Yang ada dia tuh bener-bener tercekit gitu loh, diam terpaku melihat si sapu yang sedang berdiri tegak di situ. Gak lama kemudian sapu ini pun terjatuhlah ke lantai. Akhirnya Rosa dengan sekuat tenaga turun ke bawah dan lari mencari neneknya. Rosa pun menceritakan kejadian yang baru aja dialami ini ke neneknya. Setelah itu neneknya bilang, sini nah, sini duduk aja, kamu rileks. Ini kamu minum dulu air putih ya, kayak gitu. Akhirnya si Rosa pun mulai rileks lah meskipun masih agak takut ya. Nah di sini neneknya menceritakan sesuatu yang dia nggak sangka-sangka. Kata nenek, sosok yang dilihat Rosa adalah sosok yang bernama Nama Mahai. Jadi Nama Mahai ini adalah suatu entitas yang berpikir kalau mereka itu masih hidup. Sehingga mereka kerap melakukan semua kegiatan yang biasa mereka lakukan saat mereka masih berwujud manusia. Neneknya pun pernah mengalami hal sama seperti yang Rosa alami gitu. Jadi pernah tuh pada saat malam hari, seperti ada seseorang yang sedang mencuci piring tuh pada jam-jam dini hari tersebut. Kemudian neneknya pun pernah melihat lampu tiba-tiba dinyalakan pada sekitar jam 2 atau 4 dini hari gitu ya. Selain itu terdengar juga suara-suara seperti orang bercakap-cakap dengan lembut. Hal yang mau neneknya tekankan di sini adalah tenang aja, Nama Mahai ini bukanlah sosok yang akan membahayakan kamu. Jadi kamu harus bersahabatlah dengan kehadiran sosok tersebut. Di sini pun Rosa mengerti dan gak lama kemudian tiba-tiba ibunya Rosa muncul dari kamar mandi. Jadi selama ini ibunya Rosa ada di toilet ya. Dia habis mandi kali, aku juga nggak tahu. Setelah itu ya ibunya nanya, Rosa PR-nya udah beres belum gitu. Nah di sini Rosa pun yang berinteraksi lah dengan ibunya seperti biasa.
Rosa pun sebenarnya pas nyeritain ini masih percaya nggak percaya sih apa yang dia alamin itu nyata atau enggak. Tapi memang kejadian itu adalah awal mula dari si ilmu indigonya ini muncul gitu. Karena dari situ tiba-tiba banyak hal mistis terjadi nih di kehidupannya si Rosa. Nah, gimana guys sama ceritanya Rosa? Menarik bukan? Karena ini pertama kalinya aku mendengar suatu entitas yang namanya Nama Mahai. Sebenarnya di Indonesia sendiri ini pernah terjadi nih di salah satu rumah sakit yang terbengkalai. Aku lupa di mana gitu ya. Jadi sempat ada pasangan pasutri yang lagi berpelancong ke suatu daerah, tapi si istrinya ini lagi hamil besar. Nah, gak lama si istrinya tuh udah mau melahirkan. Akhirnya dicarilah rumah sakit terdekat dan di sana ada dokternya, ada susternya, dibantulah proses persalinannya sampai selesai gitu. Akan tetapi pas suaminya balik lagi ke rumah sakit itu, ternyata rumah sakitnya terbengkalai. Akan tetapi istrinya ya berhasil melahirkan. Jadi banyak orang bilang sebenarnya di sana tuh ada sosok entitas yang berupa energi yang masih merasa kalau mereka itu masih hidup sehingga ya mereka berkegiatan seperti mereka masih hidup. Ya di sini sih bagusnya adalah mereka bisa menolong orang yang butuh gitu, butuh pertolongan. Mungkin inilah ya yang disebut dengan sosok Nama Mahai di Filipina itu. Nah, buat kalian mungkin yang punya cerita serupa atau cerita awal mula terbukanya tabir indigo, bisa email ke email aku yang ini ya guys. Aku mau ngucapin terima kasih buat semua yang udah menonton sampai sejauh ini. Kalian bisa klik tombol like kalau kalian suka sama ceritanya dan support aku dengan subscribe ya. Untuk kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Aku minta maaf kalau misalkan dalam bercerita aku ada salah-salah kata. Oke, itu aja ceritanya. See you in the next video guys. Bye-bye.